Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B akan mempresentasikan tugas UAS Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul globalisasi dan beranggotakan saya sebagai moderator Muhammad Amr Alfanur 204300049, Lang Ahmad 204300052, Ronald 204300027, Yana Ferdiansyah 204300051, Muhammad Faisal Farid 204300030, Lutfian Al-Ghifari 204300029, dan Didi Sanjaya 204300057. Yang pertama, tentang proses globalisasi dan dampaknya. Selain ditandai berakhirnya perang dingin, pada abad ke-20 juga ditandai oleh kemajuan pesat dalam hal bidang teknologi komunikasi dan elektronika dan teknologi komputer atau informasi. Televisi yang merupakan barang mewah pada tahun 1960-an kini dapat dinikmati oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Jaringan telepon tampak mulai masuk ke pelosok-pelosok, telepon seluler dan fax email makin menjadi hal yang biasa. Begitu pula PC atau portable computer berkembang dalam format makin kecil dan makin canggih, dan dalam waktu dekat akan menjadi bagian sebuah jaringan global. Paduan antara teknologi dan komputer dengan teknologi komunikasi akan semakin terasa dampaknya di seluruh dunia. Kemajuan ini memungkinkan mempermudah pengguna mendapatkan informasi dari seluruh dunia hanya dalam waktu yang sangat singkat. Ada dua hal yang sekaligus dihadirkan oleh kemajuan teknologi. Yang pertama, globalisasi informasi, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya, yang diakibatkan cepat dan luasnya jaringan komunikasi. Yang kedua, menonjolnya peranan satuan-satuan kecil dalam masyarakat, seperti suku, golongan, kelompok, dan bahkan individu, yang diakibatkan makin mudahnya individu mendapatkan informasi untuk mengambil keputusan. Globalisasi informasi di satu pihak memang cepat penambahan sanah pengetahuan kita dan memperkaya kita dengan bahan-bahan pertimbangan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Tetapi informasi yang tersiar dalam proses globalisasi ini tentu memuat pula kepentingan-kepentingan, nilai-nilai budaya ataupun ideologi-ideologi dari sumber informasi tersebut. Di samping itu perlu diperhatikan bahwa globalisasi pada dasarnya membentuk jaringan ekonomi global yang mampu menjangkau pelosok-pelosok dunia dengan kendali yang dikuasai oleh kekuatan ekonomi raksasa. Bangsa yang memiliki daya saing akan mendapat peluang yang baik untuk bermain dalam jaringan ekonomi global. Sebaliknya, bagi negara yang kurang memadai daya saingnya, maka dapat mendatangkan masalah baru karena merupakan titik rawan dan menjadi bangsa yang bergantung kepada bangsa lain. Agar setiap bangsa dapat hidup, maka harus dapat mengoptimalkan ekonominya. Yang kedua, sumbangan budaya barat terhadap globalisasi. Menurut Tony B., sejarawan terkenal pada abad ke-20-an, dia pernah menyatakan, para ahli sejarah di masa mendatang akan berkata bahwa kejadian besar di abad 20 adalah pengaruh kuat peradaban barat terhadap semua masyarakat dunia. Mereka juga akan berkata bahwa pengaruh tersebut sangat kuat dan bisa menjungkir balikkan korbannya. Daniel Lerner dan Gabriel Almond beranggapan bahwa modernisasi identik dengan westernisasi, sekularisasi, demokratisasi, dan pada akhirnya liberalisasi. Modernisasi berdampak juga pada industrialisasi. Industrialisasi menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi yang akhirnya akan memproduksi alat-alat canggih yang mampu mewujudkan era komunikasi dan informasi atau yang lebih dikenal dengan internet. Ia mampu bekerja tanpa mengenal batas waktu dan wilayah. Ini yang disebut era globalisasi. Globalisasi pada prinsipnya mengacu pada perkembangan yang cepat di dalam teknologi komunikasi, transportasi, dan informasi yang bisa membawa bagian-bagian dunia yang jauh dapat dijangkau dengan mudah. Era globalisasi merupakan era teknologi, informasi, dan telekomunikasi yang tidak ada lagi batas ruang dan waktu antara suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Majunya teknologi menyebabkan mobilitas manusia yang tinggi dari satu tempat ke tempat lainnya.
Globalisasi dimunculkan oleh negara-negara maju karena mereka merasa telah lebih maju dalam bidang teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi. Dampak dari teknologi informasi dan komunikasi yaitu peristiwa penting akan segera tersebar ke seluruh dunia dengan cepat. Dampak informasi yang mengglobal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap berbagai macam aspek kehidupan. Informasi dari budaya dan kultur dari negara-negara maju akan cepat dapat dibaca masyarakat luas dengan tanpa batas. Globalisasi di bidang ekonomi akan menyebabkan terjadinya mobilitas sangat tinggi, barang, jasa, dan juga investasi. Barang-barang dari negara maju termasuk tenaga kerja yang berkualitas akan masuk ke negara-negara lain. Faktor kunci yang sangat menentukan dalam persaingan ini adalah teknologi dan informasi. Siapa yang menguasai teknologi informasi, merekalah yang akan memenangkan persaingan. Perdagangan akan sangat ditentukan oleh kemampuan nyata dalam menghasilkan dan mendistribusikan serta memasarkan berbagai produk yang diterima konsumen. Persaingan bebas akan terjadi, pasar akan semakin besar dan mengglobal, sehingga produsen akan berusaha agar produknya kompetitif karena konsumen mencari harga yang relatif murah dan berkualitas. Akibat sistem produksi dan distribusi yang berskala global, maka dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional serta memiliki dedikasi, perilaku, dan moral yang baik. Disinilah peran penting lembaga pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dapat diandalkan. B. Pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Pengertian globalisasi. Globalisasi didefinisikan sebagai semua proses yang merujuk kepada penyatuan seluruh warga di dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global. Merupakan sesuatu yang sangat ideal apabila penyatuan warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global tercapai. Namun, globalisasi pada kenyataannya merupakan penyatuan yang bersifat semu, karena nilai-nilai sosial, ekonomi, dan budaya yang didominasi oleh nilai-nilai yang sebenarnya asing bagi mayoritas warga dunia. Persoalan lain yang cukup mendasar, apakah globalisasi dimungkinkan jika secara psikologis mayoritas warga dunia terkucil dari pergaulan internasional dan keterlibatan mereka hanya sebatas menjadi objek dan bukan sebagai pemeran. Dengan didukung teknologi komunikasi yang begitu canggih, dampak globalisasi tentu akan sangat kompleks. Manusia begitu mudah berhubungan dengan manusia lain di manapun di dunia ini. Berbagai barang dan informasi dengan berbagai tingkatan kualitas tersedia untuk dikonsumsi. Akibatnya akan mengubah pola pikir, sikap, dan tingkah laku manusia. Hal seperti itu kemungkinan dapat mengakibatkan perubahan aspek kehidupan yang lain seperti hubungan kekeluargaan, kemasyarakatan, kebangsaan, atau secara umum berpengaruh pada sistem budaya bangsa. Disinilah kembali muncul persoalan, bagaimana lembaga pendidikan mampu membina wawasan budaya sehingga bangsa Indonesia dapat berkembang mengikuti tuntunan zaman, namun tetap mampu menjaga nilai-nilai dasar dan nilai-nilai luhur sebagai kepribadian bangsa. 2. Pengaruh globalisasi. 1. Pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik. Pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik. Semakin kuatnya pengaruh ideologi liberal dalam mewarnai politika negara-negara berkembang yang ditandai oleh menguatnya kapitalisme. Ciri khas kapitalisme pada abad 21 ialah bersifat sangat pragmatis dan imperialis, yang artinya ingin tetap menguasai pihak lain. Implikasi global ini di bidang politik mau tidak mau harus membuka komunikasi serta sistem politik yang baru terbuka. Tuntutan-tuntutan dari proses globalisasi yaitu adanya gerakan hak asasi manusia, gerakan lingkungan hidup, dan gerakan-gerakan politik yang melemahkan paham nasionalisme. Sementara pada lain sisi, ideologi komunis sebagai legitimasi kekuasaan telah runtuh, sehingga permasyarakatan ideologi komunis dan dalam era globalisasi memudar. 2. Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi. Antara lain dalam bentuk semakin tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional yang beroperasi tanpa mengenal batas negara, selanjutnya juga akan semakin ketatnya persaingan dalam menghasilkan barang dan jasa dalam pasar bebas.
Menguatnya kapitalisme menuntut adanya ekonomi pasar yang lebih bebas untuk mempertinggi asas manfaat, kewirausahaan, akumulasi modal, dan membuat keuntungan. Saat manajemennya rasional, ini semua menuntut adanya mekanisme global baru berupa struktur kelembagaan baru yang ditentukan oleh ekonomi raksasa. Pertimbangan biaya dan harga serta kualitas produk menjadi dasar keputusan untuk memproduksi suatu barang di suatu lokasi atau suatu negara tertentu. Sedangkan pertimbangan kemampuan menyalurkan secara cepat barang-barang yang sedang digemari orang mulai dituntut. Sehubungan dengan ini, tenaga kerja yang murah berlimpahnya bahan baku tidak dapat diandalkan lagi. Akan tapi yang paling penting ialah kecepatan proses produksi pada kualitas yang prima, standar internasional, serta kemampuan menyalurkan pesanan barang dan jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen penting sekali. 3. Pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya. Pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya adalah timbulnya erosi nilai-nilai nasional budaya pada suatu negara, suatu bangsa yang menjadi jati dirinya. Menghadapi perkembangan ini diperlukan suatu upaya yang mampu mensosialisasikan budaya nasional menjadi jati diri bangsa. Alat transportasi dan komunikasi yang modern sebagai prasarana timbulnya globalisasi telah juga memberikan peluang bagi kita untuk memanfaatkannya di bidang sosial budaya, media komunikasi elektronik seperti televisi, komputer, satelit, internet, dan sebagainya, menyebabkan terjadinya banjir masuknya budaya asing dari negara maju ke negara-negara berkembang tanpa dapat dibendung. 4. Pengaruh globalisasi terhadap pertahanan dan keamanan. Globalisasi yang didasari oleh menguatnya kapitalisme jelas memberikan dampak juga terhadap pertahanan dan keamanan. Menyebarnya perdagangan dan industri di seluruh dunia akan meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan yang dapat mengganggu keamanan bangsa. Semua negara mau tak mau menghadapi tuntutan-tuntutan dari proses globalisasi, antara lain hak-hak asasi manusia, lingkungan hidup, serta perubahan sistem politik. Ini semua memberikan peluang dan kendala pada aspek pertahanan dan keamanan untuk menjalankan proses transformasi pembangunan. Perkenalkan, nama saya Ronald Wes, NPM 20430027. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi di atas, yaitu mengenai 3 beberapa kecenderungan di masa depan. 1. Kecenderungan Amerika Serikat untuk tetap eksis sebagai negara adidaya tunggal setelah runtuhnya Uni Soviet. 2. Kecenderungan Uni Eropa sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia dan mampu bersaing dengan Amerika Serikat. 3. Kecenderungan Republik Rakyat Cina (RRC) untuk mengembangkan diri sebagai negara adidaya. RRC memiliki potensi untuk menjadi negara adidaya kedua setelah Amerika Serikat. Negara tersebut memiliki potensi yang bila dikembangkan secara baik akan mampu menjadi negara yang kuat. Setelah Perang Dingin selesai, muncul perkembangan kapitalisme Jepang selain Amerika Serikat dan Eropa. Jika dikaji lebih dalam, terdapat perbedaan dan ciri-ciri kapitalisme mereka. Amerika Serikat ciri khasnya adalah liberal, di mana peranan individu besar. Peranan pemerintah sedikit. Eropa dengan ciri khasnya adalah social market economy, di mana peran buruh merupakan faktor penentu dalam perusahaan. Peran pemerintah adalah sebagai penenang dan ada sifat demokratis. Kapitalisme Jepang berorientasi pada konfusianisme atau kepercayaan Jepang. Peranan pemerintah sangat besar. Sejak tahun 1970-an timbul apa yang dinamakan New Industrial Countries atau NICS, yakni Taiwan, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan. Mereka ini dengan latar belakang kebudayaan yang sama, yakni Konfusianisme, bergerak mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi bagi negara masing-masing. Stabilitas sosial dan politik merupakan syarat bagi keempat negara tersebut untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan. Sebelum badan krisis moneter menimpa Indonesia dan beberapa negara di kawasan ASEAN, pernah muncul apa yang dinamakan Newly Industrializing Economies, yakni NIES, yakni Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Meskipun demikian, basis industrinya masih lemah. Peranan Cina perantauan masih besar sekali, terutama di Indonesia.
Indonesia sebetulnya dapat mengambil manfaat dari warga negara keturunan Cina sebagai kaum wiraswastawan untuk melaksanakan perdagangan. Hanya saja pengarahan yang tepat dan pengendaliannya harus baik agar tidak terperosok dalam kolusi antara mereka dengan pejabat. Mulai bangkitnya ekonomi Cina di RRC selain merupakan peluang bagi Indonesia untuk mengadakan hubungan dagang, juga terdapat kendala karena Cina perantauan yang ada di Indonesia dalam sejarah sering dimanfaatkan oleh RRC untuk kepentingan politik mereka. 4. Kapitalisme global. Kapitalisme global adalah upaya meraih keuntungan dan mengakumulasi modal tanpa batas atau sekat yang berupa negara. Dalam perkembangannya, kapitalisme global ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sebagian orang di berbagai belahan dunia. Sebagai contoh, dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seseorang akan merasa ada sesuatu yang hilang bila dalam satu hari tidak melihat TV, membaca koran, ataupun membaca email. Dengan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, dengan mudahnya seseorang dapat memindahkan ribuan maupun jutaan dolar melintas batas negara dalam hitungan detik dengan hanya menekan tombol personal komputer di rumah atau menggunakan telepon seluler. Kapitalisme global ini juga mengubah cara pandang orang terhadap berbagai hal. Cara pandang tentang uang misalnya, bukan lagi hanya sebagai alat tukar, melainkan juga sebagai barang dagangan seperti komoditas lainnya. Adanya profesi pedagang valuta asing membuktikan hal tersebut. Lebih lanjut lagi, uang yang bisa terlihat sebagai lembaran-lembaran kertas di tangan lembaga keuangan saat ini berkembang menjadi bentuk yang lebih canggih seperti bonds, stok, commercial notes, dan lain sebagainya, serta transaksi yang dilakukannya pun tidak berdasarkan saat ini atau sekarang, tetapi dalam pula transaksi untuk masa nanti, sehingga dapat dibayangkan betapa rumitnya perputaran uang di dunia ini. Perkembangan kapitalisme yang semakin mengglobal tadi mendorong terjadinya berbagai kondisi baru seperti 1. Terciptanya berbagai inovasi yang memunculkan produk-produk yang ada. Kondisi ini menyebabkan melimpahnya produk dan harga yang relatif lebih murah sehingga meningkatkan persaingan. 2. Terjadinya relokasi perusahaan multinasional untuk memanfaatkan keuangan kompetitif suatu negara agar dapat memenangkan persaingan tersebut. Misalnya saja, relokasi atas industri padat karya untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih murah. Dalam proses ini muncullah berbagai perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang mempunyai cabang di berbagai negara. 3. Terjadinya arus internasionalisasi dan perputaran modal yang sangat cepat yang menembus batas waktu dan ruang. Modal yang berputar tersebut bergerak tidak hanya di sektor yang produktif tetapi juga yang spekulatif. Yang keempat, terbentuknya suatu tatanan dunia baru yang dimotori lembaga-lembaga internasional dan forum internasional seperti IMF, World Bank, WTO, dan lain sebagainya. Secara serentak, lembaga dan forum internasional tersebut mengkampanyekan dan mengarahkan dunia ke arah kerangka kebijakan baru yang mendukung rezim liberal dan perdagangan bebas global. Aturan liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi merebak di segala penjuru dunia. 5. Dari yang berpandang negatif menganggap bahwa globalisasi tidak banyak manfaatnya atau bahkan merugikan investasi dalam bentuk penanaman modal asing, akan menguras sumber daya yang dimiliki oleh suatu bangsa dengan manfaat paling besar, justru tidak dinikmati oleh bangsa tersebut. Contoh lain yang dapat merugikan adalah liberalisasi arus modal yang memicu krisis ekonomi di berbagai negara Asia. Yang keenam, di samping pandangan yang bersifat negatif dan kapitalisme global, ada pula yang berpandangan positif. Pandangan ini pada intinya menyatakan bahwa penanaman modal asing dianggap dapat memungkinkan akses terhadap teknologi, manajemen, dan pemasaran. Di samping itu, arus modal yang memungkinkan untuk menutup kesenjangan antara hubungan dan investasi sehingga memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Oke, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. 5. Kapitalisme di Indonesia. Apakah kapitalisme sesuai untuk diterapkan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu merujuk UUD 1945. Meskipun saat ini UUD 1945 sudah diamandemen 4 kali. Namun, 3 butir pertama pada pasal 33 tidak berubah sehingga masih dapat dirujuk, yaitu 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan
atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai derajat orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipengaruhi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemahaman kapitalisme yang kita harapkan hendaknya disertai persyaratan bahwa semua harus berfungsi sosial. Di negara-negara lain yang sangat dan teramat kapitalis memang selalu dibuat berfungsi sosial melalui perpajakan, instrumen-instrumen distribusi kekayaan dan pendapatan, sistem jaminan sosial, sistem perburuhan, dan masih sangat banyak lagi perangkat pengaturan lembaga dan sebagainya yang membuat kapital berfungsi sosial. Fungsi sosial tidak mengurangi kenyataan bahwa ekonomi kita adalah atas dasar kapitalisme. Hak memiliki program diakui dan pemanfaatan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat, sehingga pada akhirnya potensi intensif dan daya kreasi setiap warga negara dapat berkembang sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Yang keenam, kapitalisme global dan kemandirian ekonomi Indonesia. Sejauh ini dapat dikatakan bahwa Indonesia telah memasuki kapitalisme global. Dalam masa sebelum krisis, peran penamaan model asing (PMA) cenderung meningkat. Hingga ini diindikasikan oleh nilai persetujuan PMA yang meningkat dari 8,2 miliar dolar pada tahun 1993 menjadi 39,9 miliar dolar pada tahun 1995. Meskipun angka ini menurun di tahun 1996, jumlah masih lebih banyak, yaitu 29,9 miliar dolar di tahun 2002. Berbagai kenyataan di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa kapitalisme global membuka peluang untuk mengembangkan perekonomian. Namun demikian, kapitalisme global juga dapat merusak perekonomian Indonesia, bahkan juga menghilangkan kemandirian kita. Negara yang dikaruniai hutan yang begitu lebat dan luas sehingga menjadi negara produsen kayu terbesar di dunia, dihadapkan pada hutan-hutan yang gundul dan dana reboisasi yang sama sekali tidak mencukupi untuk menghutankan kembali pada taraf yang minimal saja. Sumber daya mineral kita dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab dengan manfaat terbesar jauh pada kontraktor asing dan para kroninya yang tidak bertanggung jawab. Rakyat yang merupakan pemilik dari bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memperoleh manfaat yang sangat minimal. Untuk menghadapi kapitalisme global, pemerintah perlu untuk menguasai hal-hal berikut. 1. Perlunya segera dilakukan pemberantasan KKN secara bersungguh-sungguh. Pengurusan KKN hingga kondisi yang sangat minim merupakan modal yang besar untuk menghadapi era kapitalisme global. Selanjutnya, kita memerlukan langkah yang terencana untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Yang kedua, pemerintah perlu meletakkan kerangka kebijakan untuk memungkinkan pergerakan sumber daya ke arah sektor-sektor yang mempunyai prospek yang cerah. Hal ini dilakukan melalui kebijakan yang tidak distorsif terhadap keputusan investor, termasuk memungkinkan mereka untuk mengukur tingkat resiko secara akurat. Untuk itu diperlukan good governance, pemerintahan yang baik dan bersih. Pengalaman kita menunjukkan bahwa ketindakan good governance menyebabkan pelaku ekonomi melakukan investasi yang sangat berisiko dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Yang ketiga, mengupayakan agar perubahan-perubahan yang terjadi berlangsung secara bertahap sehingga memberikan waktu bagi pelaku ekonomi yang bergerak di industri yang tidak kompetitif beralih ke industri yang lebih kompetitif. 7. Dampak globalisasi bagi Indonesia. Globalisasi bagi bangsa Indonesia di mana masyarakatnya memiliki multi etnis
dengan multibudaya, melahirkan tantangan-tantangan yang tidak ringan yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Tantangan pertama berupa tekanan-tekanan yang datang dari luar, baik dalam wujud ekonomi, politik, maupun budaya. Ketergantungan atas kekuatan ekonomi internasional menyebabkan bangsa Indonesia tidak dapat melepaskan dari kekuatan-kekuatan tersebut. Meski pada kenyataannya apa yang diperoleh bangsa Indonesia dari ketergantungan tersebut tidaklah selalu manis. Ketergantungan ekonomi akan merembet pada ketergantungan politik, tekanan-tekanan kultural atau budaya dari luar tidak kurang membahayakan bagi keutuhan bangsa dibandingkan tekanan-tekanan ekonomi dan politik. Kemajuan media massa menjadikan debit arus informasi yang masuk ke masyarakat Indonesia sangat tinggi. Rayuan-rayuan kultural yang dibawa media massa tersebut sulit untuk ditolak dan amat efektif dalam menghancurkan budaya dan nilai-nilai yang telah dipegang oleh warga masyarakat. Tantangan kedua berupa munculnya kecenderungan menguatnya kelompok-kelompok berdasarkan etnis, suku di masyarakat. Menguatnya kelompok-kelompok berdasarkan kesukuan ini tidak mustahil akan menjadikan Sumpah Pemuda satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa tinggal menjadi dokumen sejarah belaka. Ketidakpuasan kelompok-kelompok masyarakat atas kebijakan pemerintah pusat akan dengan mudah dan segera bermuara pada ancaman tuntunan merdeka lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, secara lebih rinci dampak globalisasi bagi Indonesia baik bersifat positif ataupun negatif dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Indonesia menjadi lebih mudah untuk mendapatkan barang, jasa maupun informasi yang diperlukan baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. 2. Indonesia dengan jumlah penduduk lebih kurang 200 juta menjadi pasar empuk bagi negara lain, entah itu berupa barang buatan luar negeri, tenaga kerja asing yang mengisi berbagai jenis keahlian dan jabatan, maupun banjir informasi yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Globalisasi dengan isu utamanya globalisasi dengan isu utamanya demokratisasi dan hak asasi manusia. Tanpa sikap waspada dan bijaksana, masyarakat akan mudah termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab yang berkedok demokrasi, hak asasi dan kebebasan tersebut. 4. Globalisasi menjadi media yang praktis bagi penyebarnya nilai-nilai budaya asing ke dalam wilayah Indonesia. Yang harus kita waspadai tentu saja yang bersifat negatif. Globalisasi memang suatu proses dan hukum sebuah produk akhir, karena globalisasi merupakan proses dan posisi masing-masing bangsa dalam proses tersebut sangat berbeda berdasarkan penguasaan teknologi komunikasi. Maka globalisasi dalam artian berbeda berdasarkan penguasaan dalam artian fisik maupun psikologis akan menimbulkan masalah-masalah, karena globalisasi sebagai suatu proses tidak akan terelakkan. Persoalan yang mengikutinya khususnya di bidang informasi adalah: 1. Sejauh mana suatu bangsa dapat mempertahankan jati dirinya, kepribadiannya di tengah-tengah derasnya arus informasi yang dirasa masih asing bagi mayoritas bangsa tersebut. 2. Sejauh mana globalisasi informasi tidak menjadi semacam legitimasi untuk melakukan dominasi informasi oleh bangsa lain dan membentuk public opinion atau opini publik yang menyesatkan. 3. Sejauh mana globalisasi informasi tidak mematikan nilai-nilai budaya asli. 4. Sejauh mana globalisasi informasi tidak memperlebar kesenjangan informasi antara masyarakat kota dengan desa. 8. Globalisasi informasi di Indonesia. Pada saat Indonesia memutuskan untuk memiliki sistem komunikasi satelit domestik Palapa di tahun 1974, sebenarnya Indonesia telah siap memasuki era globalisasi. Apalagi dengan hadirnya satelit Palapa, Indonesia segera mengadopsi kebijakan angkasa terbuka. Tidaklah mengherankan apabila kemudian
siaran TV negara Malaysia, Singapura, dan Filipina dapat diterima oleh masyarakat di tempat-tempat tertentu di Indonesia. Pada saat itu, orang mulai membandingkan antara siaran TVRI dengan TV asing. Apalagi setelah pemilikan parabola diizinkan kesempatan untuk menikmati TV asing menjadi sangat terbuka. Dengan diizinkannya TV swasta nasional beroperasi, maka kemudahan untuk menikmati tayangan asing lewat TV domestik juga menjadi terbuka. Proses globalisasi melalui siaran TV membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk menyaksikan, mengetahui, dan menikmati apa yang disajikan bagi masyarakat dunia oleh pemasok tayangan TV yang terbesar, yakni Amerika Serikat. Intensitas dan frekuensi penyaksian tayangan asing yang tinggi memungkinkan terjadinya proses sosialisasi nilai-nilai melalui internalisasi pemilihan dan adopsi nilai-nilai tersebut. 9. Kiat menghadapi globalisasi bagi Indonesia. Pengaruh globalisasi yang semakin kuat perlu kita sikapi dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan yang diarahkan untuk tetap berada pada koridor pencapaian tujuan nasional sebagai wujud Indonesia baru. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia mutlak harus mempertahankan dan mengimplementasikan secara benar. Nilai-nilai Pancasila harus mewarnai semua aspek kehidupan bangsa sehingga tetap pada arah yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Di bidang politik, Indonesia harus melakukan proses demokrasi yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Demokrasi di Indonesia hendaknya diarahkan pada pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Di bidang ekonomi, bangsa Indonesia perlu melaksanakan pasal 33 Undang-Undang tahun 1945 dengan membangun kerjasama pelaku ekonomi yang terdiri dari badan usaha koperasi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta. Daerah harus diberdayakan agar mampu menghasilkan produk-produk unggulan daerah yang dapat diangkat menjadi produk unggulan nasional. Dengan demikian daya saing bangsa yang sangat diperlukan dalam era pasar bebas dapat tercipta. Di bidang sosial budaya, bangsa Indonesia mampu mempertahankan nilai-nilai dasar budaya bangsa sebagaimana termuat dalam Pancasila. Pengembangan sumber daya manusia berkualitas sangat penting untuk mengejar ketertinggalan dengan negara maju. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. C. Kelebihan dan kelemahan globalisasi. Pertama, banjir informasi. Dalam era globalisasi ini, terjadi pertemuan dan gesekan nilai budaya dan agama di seluruh dunia yang memanfaatkan jasa komunikasi, transportasi, dan informasi hasil modernisasi teknologi tersebut. Pertemuan dan gesekan ini akan menghasilkan kompetisi liar yang berarti saling dipengaruhi, dicaplok, dan mencaplok. Sebagai contoh, dengan antena parabola dan antena berlangganan prabayar, maka kita bisa menghadirkan dunia di kamar kita melalui TV. Kita akan menerima suguhan berita, adegan, peristiwa, dan semacamnya yang tidak mungkin bisa kita saksikan secara langsung. Dari sekian banyak jenis dan dari sekian banyak negara dan budaya yang bermacam-macam, kita dipaksa menyaksikan hal-hal tersebut. Sudah barang tentu akan menjadi gesekan, tabrakan, dan kompetisi nilai budaya dan semacamnya. Masa depan kita ditandai oleh banjir informasi dan perubahan yang amat cepat dikarenakan masyarakat dunia terekspos oleh revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi. Sehingga menurut kesiapan kita untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada, kita harus mampu menghadapi masyarakat yang dilandasi oleh banjir informasi tersebut. Kedua, beberapa tantangan dan peluang dalam globalisasi. Yang pertama ada globalisasi menjadi tantangan dengan alat komunikasi seperti TV, parabola, telepon, VCD, DVD, dan internet
kita dapat berhubungan dengan dunia luar. Dengan parabola dan internet, kita dapat menyaksikan hiburan porno dari kamar tidur kita, dapat pengaruhi oleh segala macam bentuk iklan yang sangat konsumtif. Anak-anak kita dapat terpengaruh oleh segala macam bentuk iklan yang sangat konsumtif. Anak-anak kita dapat terpengaruh oleh segala macam film karton dan film-film yang tidak seharusnya dilihat. Kita dapat dengan mudah terpengaruh oleh kehidupan seperti yang terjadi di sinetron. Kemudian ada globalisasi sebagai peluang. Di pihak lain, jika globalisasi memberi pengaruh hal-hal nilai dan praktek yang positif, maka seharusnya menjadi peluang bagi bangsa Indonesia untuk menyerapnya, terutama yang tidak mengalami benturan dengan budaya lokal atau nasional, terutama sekali nilai-nilai agama. Adapun budaya positif tersebut misalnya budaya disiplin, kebersihan, tanggung jawab, egalitarisme, kompetisi, kerja keras, menghargai waktu, penghargaan terhadap orang lain, terpanggil untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita, demokrasi, dan sebagainya. Disinilah seharusnya agama dan Pancasila mampu memberi bimbingan ke arah yang terang itu. Katakanlah meniru Barat dalam hal-hal yang positif dan membuang budaya Barat maupun budaya sendiri yang negatif. Dan yang ketiga, kompetisi adalah modal menghadapi globalisasi. Kompetisi adalah kata kunci dalam globalisasi. Ketika kompetisi berkaitan dengan nilai budaya, maka persiapan mentalitas bangsa menjadi sangat penting. Kompetisi juga akan melanda pada kemampuan dan prestasi sumber daya manusia atau SDM. Jika selama ini sebelum globalisasi, tuntunan kompetisi kurang mengemuka, maka kini akan sangat menonjol. Bahkan kompetisi bukan hanya tahap lokal atau negara, tapi akan mengglobal, mendunia. Oleh karena itu, dalam menghadapi kompetisi yang harus dilakukan adalah persiapan diri. Ini meliputi kesiapan mental untuk berkompetisi dalam hal berprestasi. Dalam waktu bersamaan juga harus ada persiapan untuk kemampuan, yaitu SDM yang mampu dan sanggup berkompetisi. Ini akan meliputi segala aspek seperti perdagangan, profesional, pelayanan, atau jasa. Yang keempat ada kelemahan globalisasi. Nah, di sini ada pertama, batas-batas politik antar negara menjadi semakin kabur. Yang kedua, batas-batas ekonomi antar negara akan menjadi tidak jelas. Yang ketiga, hubungan antara negara menjadi semakin transparan. Yang keempat, pasar bebas yang hanya menguntungkan negara maju karena telah siap berkompetisi. Kemudian yang terakhir, jati diri suatu bangsa menjadi terancam. Untuk kelebihan globalisasi, yang pertama yaitu ada hubungan antara negara menjadi sangat lancar karena kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi. Yang kedua, pasar bebas menjadi tak terelakkan. Yang ketiga, pertukaran informasi antar negara sangat lancar. Yang keempat, harga barang menjadi lebih murah karena persaingan yang ketat. Yang kelima, produktivitas barang menjadi tinggi. Dan yang terakhir, efisiensi menjadi tinggi. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. D. Pancasila sebagai filter dalam menghadapi globalisasi. Di era globalisasi ini, pergeseran yang saling mempengaruhi antar nilai-nilai budaya tidak bisa dihindarkan. Untuk itu, bangsa Indonesia bukan saja harus mampu bertahan, namun juga harus mampu berperan aktif. Bangsa Indonesia hendaknya mampu menyelamatkan bangsanya dari dampak negatif globalisasi. Lebih lanjut, bagaimana Indonesia dengan Pancasilanya bukan saja mampu memberi perisai terhadap bangsa Indonesia dalam era globalisasi, namun juga mampu mendorong bangsanya untuk berperan aktif, bukan menjadi bangsa yang terisolir dalam era globalisasi. Pergaulan global sudah tidak dapat lagi dihindari oleh seseorang maupun suatu bangsa, kecuali ia sengaja mengurung diri dengan menjauhi interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Ketika seseorang masih membaca koran, menonton televisi,
menggunakan alat komunikasi apalagi internet, ia akan tetap terperangkap dalam proses dan model pergaulan global. Istilah globalisasi dapat berarti alat dan dapat pula berarti ideologi. Globalisasi dikatakan sebagai alat karena merupakan wujud keberhasilan ilmu dan teknologi, terutama di bidang komunikasi. Ketika globalisasi berarti alat, maka globalisasi sangat netral, artinya globalisasi dapat berdampak hal positif dan juga negatif. Ketika dimanfaatkan untuk tujuan yang baik, maka globalisasi akan bermanfaat sebagai hal positif. Sebaliknya, ia dapat berakibat negatif ketika hanyut ke dalam hal-hal negatif pula. Dengan demikian, globalisasi akan tergantung kepada siapa yang menggunakannya dan untuk keperluan apa, serta tujuan kemana globalisasi dipergunakan. Ketika globalisasi sebagai ideologi, globalisasi sudah mempunyai arti tersendiri dan netralitasnya berkurang. Oleh karena itu, tidak aneh kalau kemudian tidak sedikit yang menolaknya, sebab akan terjadi benturan nilai antara nilai yang dianggap sebagai ideologi globalisasi dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu bangsa. Contohnya jika di Indonesia adalah Pancasila. Selanjutnya ada sisi positif dan negatif globalisasi. Globalisasi dapat dilihat dari dua sisi, pertama sebagai ancaman dan yang kedua sebagai peluang. Sebagai ancaman, globalisasi lebih banyak berdampak negatif, seperti merebaknya konsumerisme, materialisme, hedonisme, seksualisme, merebaknya pergaulan bebas, pornografi, porno aksi, dan masih banyak yang lainnya. Pengaruh tersebut bukan saja lewat dunia film, namun juga lewat media cetak dan juga televisi. Serta yang sekarang sedang tren yaitu media internet. Sementara budaya lokal yang negatif juga masih banyak dipertahankan, seperti tidak disiplin waktu, malas, kecurangan, monopoli, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Pada sisi yang lain, globalisasi memberi pengaruh positif. Maka seharusnya menjadi peluang bagi bangsa Indonesia untuk mampu menyerapnya, terutama pada hal-hal yang tidak mengalami benturan dengan budaya lokal dan juga nasional maupun agama. Hal-hal positif itu misalnya budaya disiplin, kebersihan, tanggung jawab, kompetisi yang adil, yang sehat, kerja keras, penghargaan terhadap orang lain, demokrasi, jujur, mandiri, taat aturan, dan masih banyak yang lainnya.